Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, minggu ini kita memasuki materi baru, yaitu Classroom and School. Keep on watching. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan soal-soal latihan. Yang pertama, kompetensi dasar dari materi ini adalah kalian bisa memahami ungkapan berbagai tindak tutur sederhana yang digunakan dalam berkomunikasi di kelas baik secara fisik maupun verbal. Indikator. Indikatornya adalah kalian bisa mengeja dengan ucapan yang benar. Kemudian siswa memberi informasi tentang ruangan kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, siswa bisa menanyakan informasi tentang ruangan kelas dan sekolah. Materi pembelajaran things in the classroom. Nanti dibagi menjadi penggunaan this, that, this, those, dan that. Sudah pernah Mrs. terangkan ya sebelumnya. Kemudian penggunaan artikel a dan an. Kemudian yang terakhir penggunaan have or has. Oke, things in the classroom. Ada 3 gambar yang Mrs. sajikan. Yang pertama, gambar sebuah meja. Maka kita bisa membentuk sebuah kalimat dari benda tersebut. This is a table. Ini adalah sebuah meja. Gambar yang kedua, the second picture. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Kemudian gambar yang ketiga, this is a chair. Ini adalah sebuah kursi. Berikutnya, this is a map. Ini adalah sebuah peta. This is a chalk. Ini adalah sebuah kapur. This is a ruler. Ini adalah sebuah penggaris. This is a pen. Ini adalah sebuah pulpen. This is a blackboard. Ini adalah sebuah papan tulis. This is a bag. Ini adalah sebuah tas. Oke. Penggunaan a dan an. A dan an artinya sama. Bisa satu, sebuah, seorang. E digunakan apabila huruf depan benda itu huruf mati atau konsonan. Seperti selain A, I, U, E, O. Ya, kecuali A, I, U, E, O itu adalah huruf konsonan. Sedangkan en digunakan apabila huruf depan benda itu berupa huruf vokal atau vowel. Apa saja huruf vokal? Yaitu A, I, U, E, O. Untuk menunjukkan benda yang jamak atau lebih dari satu, maka harus ditambahkan S atau ES di belakang kata benda tersebut. Misalnya, buku-buku, a books. Kemudian kalau satu buku, sebuah buku, a book. 10 pulpen, 10 pens. Sebuah penghapus, an eraser. 2 buah kacamata, 2 glasses. Oke. Berikutnya adalah penggunaan this, that, this, those, dan there. This is artinya ini adalah. Digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang jaraknya dekat. That is artinya itu adalah. Digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang jaraknya jauh. These are artinya ini adalah. Digunakan untuk menunjukkan benda jamak yang jaraknya dekat. Sedangkan those are artinya itu adalah. Digunakan untuk menunjukkan benda jamak yang jaraknya jauh. There is artinya ada untuk benda tunggal. Ingat ya, is itu menerangkan benda tunggal. There are artinya ada untuk benda yang jamak atau lebih dari satu. Contoh penggunaan this, that, this, those, dan there. Yang pertama, this is a bag. Ini adalah sebuah tas. That is a glass. Itu adalah sebuah gelas. These are 2 pens. Ada 2 pulpen. Those are 10 glasses. Itu adalah 10 kacamata. There is a pen on the table. Ada sebuah pulpen di atas meja. There are 5 pens in the bag. Ada 5 pulpen di dalam tas. Sudah paham ya penggunaan this, that, this, those, dan that. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan have dan has.
Have dan has mempunyai arti yang sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Ingat ya, penggunaan has dan have itu terbagi dari beberapa subjek. Has digunakan ketika subjek itu he, she, it. Have digunakan pada subjek they, we, you, I. Nah, contohnya, he has a table. Dia laki-laki mempunyai sebuah meja. She has a bag. Dia perempuan mempunyai sebuah tas. Atau she has a pen. Dia perempuan mempunyai sebuah pulpen. It has an ink. Ini mempunyai sebuah tinta. Ininya bisa kata benda. They have an eraser. Mereka mempunyai sebuah penghapus. Atau we have an umbrella. Kita mempunyai sebuah payung. I have a box. Saya mempunyai sebuah kotak. I have a chalk. Saya mempunyai sebuah kapur. Nah, berikutnya. Seperti yang tadi Mrs. sudah jelaskan, kapan penggunaan have dan kapan penggunaan has. Nah, penggunaan have itu ketika subjeknya I, you, we, they, boys, girls. Ya, ingat ya, ada s-nya di belakang berarti jamak. Beautiful girls, my friends, all of my friends, Andi and Wati, my parents. Nah, jamak ya. Setelah itu baru diikuti oleh kata bendanya. Ya, saya mempunyai bla bla bla. Kamu mempunyai bla 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 dan sebagainya. Kemudian kapan kita menggunakan has? Has digunakan ketika subjeknya bersifat tunggal. He, she, it, boy, girl, beautiful girl, my friend, my mother, my brother, Wati, Andi, dan sebagainya. Itu diikuti oleh has. Kemudian disusul oleh kata benda. Misalnya, he has a cat. Dia laki-laki mempunyai seekor kucing. Dan seterusnya. Nah, dari penjelasan Mrs. sudah paham ya tentang have dan has? Oke. Kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mrs., ada 3 teks di sini yang harus kalian selesaikan. Kemudian kalian harus mengirimkannya lewat Google Form. Ya, ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama teks 1, kemudian teks 2, arrange these letters to make the correct word. Jadi kalian menyusun kembali menjadi sebuah kata yang bermakna. Contohnya nomor 1 itu, tahu apa? Oke, nomor 1 adalah library, artinya perpustakaan. Nomor 2 sampai 10 kalian lanjutkan ya. Teks 3-nya kalian menyusun kata-kata di bawah ini menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Nomor 1 contohnya, this is my classroom. Ini adalah ruang kelasku. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan Mrs. dari awal sampai akhir, Mrs. yakin kalian bisa mengerjakan teks-teks yang sudah Mrs. berikan. Oke, that's all for today. Sampai jumpa di materi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.